Amin. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, sungguh senang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan daripada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk pagi hari ini ya, untuk setiap kita yang hadir. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena ini adalah kali pertama saya di tempat ini, izinkan saya mengenalkan diri Bapak Ibu Saudara. Nama saya adalah Pendeta Jeffrey Yosua Sihombing. Saya adalah gembala sidang di GBI Mawar Saron Segara City, cabang yang baru Bapak Ibu Saudara. Cabang ini baru berdiri kurang lebih 5 tahun. 3 tahun dalam pengembalaan. Ya, saya ditabiskan menjadi gembala 3 tahun yang lalu, tapi sudah semenjak pos PI sudah berjalan 5 tahun. Di sini saya hadir bersama dengan istri saya yang paling cantik. Boleh saya undang bangkit berdiri? Ya, ini dia, saya bawa istri saya. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu kan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya di sini bawa istri supaya jangan sampai dikira saya masih muda, lalu nanti dicari-cari jodohnya begitu ya. Karena saya sudah tidak available lagi begitu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah 12 pilar wanita berkelimpahan. Yang pertama adalah iman. Ya, iman. Bisa ditampilkan ya? Oke, puji Tuhan. Ya. Wanita sebagai penolong haruslah menjadi pilar dalam mendatangkan kelimpahan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Haleluya. Jadi wanita hakikatnya adalah sebagai penolong, bukan perongrong. Katakan sebelah kanan kiri, saya sebagai penolong. Haleluya. Ya. Maka dari itu, karena kita sebagai penolong, kitalah yang menjadi pilar di tengah-tengah rumah tangga untuk mendatangkan kelimpahan. Jangan berkata bahwa aku ada di sini karena ada suamiku yang selalu mencukupi kebutuhanku. Yang namanya penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Amin. Katakanlah mungkin kita mendapatkan berkat dari suami kita, tapi bukan artinya suami kita yang lebih hebat dari kita. Maka dari itu, jangan sampai kita sebagai penolong justru merubah suasana di dalam rumah tangga menjadi tidak baik. Kalau kita merongrong terus suami kita untuk mencukupi setiap kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kita lupa bahwa di dalam setiap doa kita, maka berkat-berkat itu dicurahkan kepada keluarga kita. Haleluya. Iman menjadi salah satu pilar yang penting dalam keadaan saat ini yang penuh ketidakpastian. Hari-hari ini hari-hari yang tidak pasti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatunya naik. Banyak hal yang semakin berat rasanya. Beban hidup yang begitu luar biasa mencekik kita. Membuat kita seolah-olah bisa nggak ya ini tahun ini kita lewati? Bisa nggak ya aku terus mengandalkan Tuhan? Jangan-jangan karena keadaan yang tidak pasti, kita lupa ada Tuhan yang besar daripada masalah kita yang besar. Dunia boleh berubah dalam ketidakpastian, tetapi imanlah yang menjadi kepastian dalam melihat kelimpahan. Imanlah yang akan melihat ada harapan di depan sana. Ada kepastian bersama dengan Tuhan. Mungkin katakanlah cicilan kita belum lunas, sementara suami di PHK. Atau katakanlah bukan hanya itu saja, di sini mungkin saja ada wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat yang sudah ditinggalkan suami. Lalu kepada siapa lagi saya mengandalkan hidup ini?
Ketidakpastian itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita dalam suasana berbeda. Suasana yang tidak pernah kita inginkan itu hadir dalam kehidupan kita. Yang mungkin hari ini kita rasa, oh rasanya hari ini saya sudah cukup baik dalam kehidupan. Harta sudah ada, anak-anak sudah berhasil, suami masih bekerja. Wah, rasanya keadaan ini keadaan yang nikmat. Kalau ada ibu-ibu yang telepon nongkrong di sini yuk, ayo. Cepat kita begitu kan? Tapi begitu keadaan berubah, kita lupa bahwa kita pernah dipelihara Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang memelihara kita sampai kapanpun, Dia tidak akan pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Nah, makanya iman kita ini sedang kita bangun kepada siapa? Iman kita ini apakah kita bangun hanya sebatas datang ibadah, imannya langsung naik. Dengar pujian penyembahan, wah lompat-lompat. Waktu penyembahan nangis keluar air mata. Begitu keluar dari pintu ini, cicilan. Iya kan? Begitu keluar dari tempat ini, mikir banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Jadi iman bukan bicara sebatas di ruangan ibadah, saudaraku yang kukasihi. Tapi iman bicara di setiap keadaan, di setiap tempat. Itulah iman yang harus tetap kita pegang. Dan itu menjadi salah satu pilar yang mendatangkan kelimpahan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, maka dari itu kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama saya bacakan bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Setiap kita yang masih hidup di dunia ini pasti punya harapan yang ada di depan. Ya, ada harapan di depan sana dan itu tidak akan bisa tanpa iman yang menjadi dasarnya. Bahkan iman dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya segala sesuatu yang belum kita terima, kita tetap harus percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Itulah iman. Setiap harapan tidak bisa diharapkan tanpa adanya iman sebagai dasar. Jadi harapan kita nih, yang kita harapkan nih, gak bisa dibilang harapan kalau bukan iman yang jadi dasarnya. Harapan kita apa saat ini? Harapan kita mungkin, Tuhan berkati suamiku supaya naik jabatan, supaya naik gaji, berkati anak-anakku supaya sukses, supaya berhasil, berkati keuangan rumah tanggaku supaya semua cicilan lunas. Atau mungkin kita yang punya sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kami dari sakit penyakit. Itu kan harapan. Tapi kepada siapa kita berharap kalau tidak ada iman di dalamnya? Ya. Atau jangan-jangan sekarang ini kan lagi terkenal kan yang namanya Gunung Kawi. Atau di sini ada salah satunya biar bertobat hari ini. Haleluya. Ya. Lagi rame tuh katanya di Gunung Kawi, tempat orang memohon harapan. Tidak lebih besar Gunung Kawi daripada Tuhan kita. Amin. Tuhan kita jauh lebih besar. Kuasanya, kehebatannya, mujizatnya, dan itu sudah kita alami loh, saudaraku yang kukasihi Tuhan. Itu sudah kita alami. Katakanlah, ya puji Tuhan, saya masih muda dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam mengembalakan jemaat di umur saya yang 36 tahun. Di masa muda saya, umur 36 tahun, apakah mungkin
sepanjang 36 tahun ini saya mampu menjalani hidup tanpa iman percaya saya kepada Tuhan. Gak mungkin. Kalau disuruh ulang lagi, di-reset lagi untuk mencapai 36 tahun dan sampai bisa berdiri di tempat ini, kayaknya gak mungkin. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wah saya banyak lihat ya muka-muka yang cantik luar biasa, ya. Ada oma, ada opung, ya, yang pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat atas setiap hidup kita. Bayangkan selama itulah Tuhan sudah pelihara. Tuhan sudah pelihara sepanjang hidup kita. Lalu untuk apa lagi kita tidak percaya sama Tuhan? Mengapa kita tidak percaya sama Tuhan? Mengapa kita takut percaya sama Tuhan? Iman itu kan bicara bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan seringkali membuat kita menjadi lemah dan menjadi tidak percaya. Tetapi iman adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Penyertaan Tuhan memang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak kelihatan. Ya bayangin tiba-tiba udah 36 tahun. Kayaknya kok tiba-tiba udah 36 tahun, besok 10 tahun lagi tiba-tiba 46 tahun, 20 tahun lagi tiba-tiba 56 tahun. Kita nggak pernah sadar bahwa sepanjang hidup kita sudah disertai Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita loh. Sehebat apapun masalah hidup kita, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Ya. Mau berapa kali pun masalah yang datang mungkin sama, mungkin berbeda, mungkin lebih susah lagi masalahnya, tapi masalah-masalah yang kita hadapi akan berat kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita andalkan Dia, kalau kita percaya kepada Dia, iman kita berkata, aku bisa. Iman kita berkata, aku mampu. Maka nggak akan ada janji Tuhan yang gagal atas hidup kita. Minggu lalu kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan, masa lalu yang tidak dilepaskan. Jangan sampai kita terikat dengan masa lalu, sampai kita lupa ada harapan dan janji Tuhan di depan sana. Ya. Masa lalu kita mungkin kita orang hebat, lalu keadaan merubah segalanya. Membuat kita lupa bahwa kemarin kita sudah ditolong Tuhan. Kita nggak percaya bahwa langkah ke depan justru Tuhan bisa sediakan berkali-kali lipat. Ya, jangan takut saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan takut, iman itu harus dibangun bukan karena apa yang kita lihat. Gereja ini menjadi bukti, menjadi saksi bagaimana iman Bapak Gembala almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahuai. Ada Tante Rina di sini. Ya, ini adalah bukti yang luar biasa. Nggak pernah mungkin dibayangkan, nggak mungkin pernah tergambar. Tapi karena iman yang kuat, iman yang gila-gilaan, maka terjadilah tempat ini. Iman yang sama juga saya sedang belajar, ya. Untuk berdiri gereja Tuhan di Segara City, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah bilang sama jemaat, ya karena masih kecil ya pelan-pelan ya kita menuju besar. Saya nggak pernah bilang begitu. Saya selalu bilang, gereja ini akan jadi gereja yang besar. Itu iman gila-gilaan. Saya nggak akan takut karena Tuhan yang beserta. Nggak ada yang namanya nanti kalau gagal gimana, nanti kalau ini, nggak ada kalau sama Tuhan. Gak ada kalau, pasti kalau sama Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan pasti akan sediakan apapun yang menjadi harapan-harapan kita. Maka ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada kita untuk kita mengerti bahwa iman adalah pilar dalam hidup berkelimpahan. Yang pertama, boleh slide selanjutnya, iman adalah dasar. Ya, jadi nggak jauh-jauh dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Iman adalah dasar dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Dasar dalam kehidupan adalah firman. Kita hidup oleh karena firman Tuhan yang kita dengar. Dari setiap kesaksian menjadi pengalaman yang nyata bahwa kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ibu-ibu lebih sering dengar apa? Apakah lebih sering dengar gosip sama tetangga? Apakah lebih sering dengar berita-berita yang wah rasanya nih keadaan makin sulit, ekonomi sulit, rupiah anjlok, harga di pasar udah mahal, suami cuma ngasih uang belanja 200.000, mau belanja apaan ini Pak? Iya kan? Apa yang sering kita dengar? Kalau kita sering dengar hal-hal semacam itu, gosip-gosip di luar sana, ya, kalau tahu kan gosip ibu-ibu ya, pasti ibu-ibu lebih tahu lah dari saya lah ya. Kalau udah bergosip, apa yang diomongin? Orang lain, iya kan? Pasti yang diomongin orang lain, pihak ketiga yang diomongin. Gak mungkin ngomongin lawan ngomongnya kan? Artinya apa? Artinya kita suka iri hati melihat orang lain lebih berhasil. Kita sering lihat rumput tetangga lebih hijau. Kita kurang bersyukur. Itu kalau gosip tuh. Ya, itu suaminya kerja apa sih? Kok bisa ya dia punya rumah, punya mobil, padahal suaminya nggak pernah keluar tuh. Gunung Kawi sebelah mana tuh? Boleh juga tuh. Ya kan? Kita sering begitu tuh. Kita sering nggak suka lihat tetangga lebih hebat dari kita. Makanya jangan bergosip. Ya, udah pasti gosip tuh nggak jauh dari situ loh, ibu-ibu, benar. Ya, bukan cuma ibu-ibu kok yang suka gosip, bapak-bapak juga kalau lagi ngumpul. Ya kan? Istri lu begini ya, istri gua mah begini nih. Wah, kalau gua keluar sedikit aja udah dimarahin. Iya kan? Begitu tuh, ya. Jadi hal-hal apa yang kita dengar supaya kita tahu apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Semakin banyak dengar hal-hal yang di luar firman, seperti itulah hidup kita. Makanya nggak usah heran kalau hidup kita penuh dengan ketakutan karena yang kita dengar bukan firman. Nggak usah heran kalau hidup kita ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Karena yang kita dengar hari-hari ini bukan kesaksian yang menguatkan. Kita lebih senang ngumpul sama ibu-ibu komplek daripada ngumpul di dalam komsel. Ayo, kalau masih belum ada yang belum tertanam di komsel atau family care, ya, makanya itu harus dibangun. Ya, datang ibadah itu bukan hanya cukup sekali ibadah minggu. Ya puji Tuhan, ibu-ibu di sini sadar untuk datang ibadah wanita, ya kan? Mungkin ada ibadah komsel, hadirlah. Semakin banyak kita hadir dalam kesempatan-kesempatan ibadah, artinya kita juga semakin banyak mendengarkan kebenaran firman. Ya. Jadi dalam setiap kebenaran firman yang kita dengar, ya, kita akan lihat akan banyak kesaksian-kesaksian. Kesaksian para tokoh-tokoh Alkitab kah? Kesaksian antar satu dengan yang lain kah? Ya, kesaksian hamba Tuhan yang berbicara kah? Itu akan menjadi kesaksian yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Yang harus dibangun bukan hanya apa yang kelihatan, tapi apa yang kita dengar. Kalau cuma membangun apa yang kelihatan itu bukan dibangun, itu karena sudah dilihat. Oh iya, makanya percaya itu bukan karena melihat. Ya, firman Tuhan berkata begitu kan? Aku percaya bukan karena melihat. Apa yang kita dengar juga bisa membawa kekuatan untuk kita bisa percaya bahwa Tuhan sedang tolong setiap kehidupan kita. Ya, memang ibu-ibu itu selalu lemahnya di mata, harus ada yang kelihatan begitu. Ya, kalau suami pulang kerja begitu kan,
Shalom, masih bagus tuh suami yang bilang shalom ya. Bersyukurlah ibu-ibu yang suaminya pulang masih bilang shalom begitu. Udah bilang shalom, shalom. Kau itu Pak, coba tunjukin dulu di jendela warna apa uangmu. Ada yang masih begitu? Hah? Kalau warna ungu, nanti ku bikin air putih. Ya. Ditunjukin. Kalau warnanya biru air putih. Kalau warnanya hijau, mungkin ada kopi lah. Kalau warnanya biru, ya, hafal ibu-ibu ya warna-warna uang ya. Iya kan? Kalau warna biru, bolehlah ku buka pintu biar kau masuk. Kalau warna merah, baru kita tidur bersama. Masih ada yang begitu? Nggak ada, di sini nggak ada. Di seberang laut banyak. Haleluya, ya. Nggak akan ada lagi tuh hal-hal begitu di dalam kehidupan berumah tangga. Kita nggak membangun iman karena apa yang kita lihat, ya. Kita membangun iman karena apa yang kita dengar, yaitu kebenaran firman. Dengarnya jangan yang lain-lain, dengarnya jangan yang aneh-aneh, dengarlah kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Iya. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, iman adalah harapan. Dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, nggak mungkin ada orang yang berharap karena sudah melihat masa depan begitu. Ya, nggak ada yang tahu masa depan kecuali Tuhan yang sudah sediakan janjinya atas hidup kita. Nggak usah takut masa depan mau berubah-berubah, masa depan mau sekacau apapun. Dunia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dunia berubah. Keadaanmu berubah, suamimu berubah, kita ditinggalkan suami, kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, anak-anak bertambah dewasa, anak-anak sudah menikah, anak-anak tidak lagi bersama kita, seolah-olah kita merasa sendiri. Tidak ada yang Tuhan biarkan sendirian. Semua pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Maka harapanmu jangan sampai di luar Tuhan. Kalau harapan kita di luar Tuhan, maka harapannya harapan-harapan yang aneh-aneh. Ya. Kelimpahan itu bukan bicara tentang kekayaan jasmani loh ibu-ibu. Kelimpahan itu bukan, oh saya mau berkelimpahan, punya mobil mewah, punya rumah yang besar, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kelimpahan itu bukan bicara soal kebutuhan jasmani yang harus terlihat kaya, baru itu dinamakan kelimpahan. Hari ini kita sedang belajar kelimpahan iman, di mana imanlah sumber kelimpahan dari segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita lihat, tapi justru Tuhan sediakan. Mana lebih nikmat? Ya. Bukan karena ada mobil, ada rumah, ada bisa jalan-jalan. Tapi kalau Tuhan kasih sakit, mau nggak? Ayo, mau nggak? Ya. Kadang-kala kan kita bangun pagi, kita lupa bersyukur, kita lupa berdoa. Karena apa? Karena udah langsung waktu bangun kita langsung mikirin masalahnya. Oh, hari ini jatuh tempo. Aduh, dari mana lah ini ku cari pinjam-pinjam ya? Ibu itu banyak kali duitnya ya, ke situ laku cari pinjaman. Kadangkala kita dilupakan. Apa kita lupa bersyukur, yang kita ingat masalahnya. Setiap pagi itu kadangkala begitu tuh.
Kita lupa datang bangun mesbah sama Tuhan, tapi yang kita lebih ingat masalahnya. Makanya setiap pagi selalu mukanya tidak penuh dengan sukacita. Ya, mungkin kita udah cemberut aja, masak udah cemberut, akhirnya apa? Keasinan masakannya. Mak, kok asin? Mau nikah kau ya? Iya kan? Yang kita pikirin langsung masalahnya. Saya pernah sampaikan kepada jemaat Tuhan di Segara City. Oke, mau nggak kalau hidup kita dibalik? Kaya raya, punya uang yang banyak, rumah besar, mobil bagus, mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi waktu bangun kita lupa cara napas. Ayo, ada yang mau? Ya kan? Hal sederhana itu aja kita nggak ingat. Seolah-olah nih napas udah biasa kok, napas gampang kok napas. Tiba-tiba kita lupa caranya napas. Iya kan? Padahal uang banyak. Nah maka dari itu, ya, harapanmu jangan sampai jauh daripada Tuhan. Dalam setiap proses kehidupan ada harapan yang belum kita lihat, tetapi sedang kita kejar. Untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan, ada ketekunan melalui iman yang tahan uji. Haleluya. Kan firman Tuhan juga jelas kok berkata, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Makanya kalau bicara pencobaan dibilang biasa, ya harusnya kita anggap itu biasa. Ya biasalah, nggak bisa bayar cicilan tuh biasa. Haleluya. Ya biasalah, hari ini nggak bisa makan, biasa. Apalagi yang biasa? Ya biasalah, bangkrut, biasa. Kenapa harus takut? Kenapa kita harus merasa bahwa pencobaan ini bukan pencobaan biasa, Tuhan sudah melebihi batas kemampuanku? Ya iya, karena udah kebiasaan tidur enak, makan enak, padahal lupa waktu bayi pun makannya juga nggak enak kan, bubur. Iya kan? Kita lupa kita pernah melewati proses demi proses itu. Kita langsung ingat yang kita ingat enaknya doang. Begitu jatuh kita lupa kalau kita pernah dalam posisi semacam itu. Ada lagu juga kan berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya orang kita datang ke dunia juga kita nggak bawa apa-apa, lalu tiba-tiba di dunia kita pun dibuat tidak jadi apa-apa. Kenapa kita harus merasa itu cobaan berat? Iya kan? Jadi itu semua biasa, ibu-ibu. Jangan langsung seperti ini udah seperti akhir dunia begitu. Ya, biasa. Makanya ketekunan itulah yang akan memurnikan iman kita, tahan uji atau enggak. Tekun aja terus di dalam Tuhan. Ya, jangan beriman itu lagi diberkati, iman saya hebat nih, kuat nih. Iman saya yakin, bisa. Ya iya, lagi dalam keadaan ada. Dalam keadaan hebat, bisa. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak bisa, apakah iman kita masih sama? Ya kan? Sama enggak nih? Masih sama enggak level iman kita ketika Tuhan sedang coba kita? Harus kita mau diuji. Ya. Harus kita mau lihat apa yang sedang Tuhan mau lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Itu iman tuh. Ya. Saya nggak pernah merasa bahwa saya layak jadi hamba Tuhan. Walaupun saya adalah anak gembala. Puji Tuhan, papa saya seorang gembala. Dan puji Tuhan, saya punya orang tua rohani juga sama-sama namanya Yohanes. Jadi papa kandung saya Yohanes, papa rohani saya juga Yohanes Nahuai. Puji Tuhan saya ada di dalam keluarga rohani yang pada akhirnya mengajarkan banyak hal terutama iman. Jangan jauh-jauh kita dalam komunitas rohani, saudaraku.
Karena dalam komunitas rohani lah pasti ada bicara iman. Tapi kalau kita di luar komunitas rohani, udah pasti ngomongannya ngalor ngidul. Haleluya. Ya. Hayo bertumbuh dalam iman. Tekun supaya iman itu menjadi iman yang tahan uji. Yang ketiga, iman adalah bukti. Ya, jadi yang pertama tadi iman adalah dasar. Yang kedua, iman adalah harapan. Dan yang ketiga, iman adalah bukti. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa adanya cobaan, iman tanpa adanya ujian, berarti belum beriman. Benar loh, belum beriman. Kalau kita cuma hidup karena kemampuan kita yang segala sesuatunya ada, itu bukan iman namanya. Itu bukan iman. Kita persembahkan persembahan, katakanlah persembahan buat apa? Lagi persembahan buat apa? Kamera ya. Apa? Ya, persembahan sebanyak-banyaknya begitulah. Sebanyak-banyaknya persembahan kita, katakanlah 100 juta. Tapi karena kita punya gaji 1 miliar setiap bulan, gede apa kecil itu 100 juta? Jadi itu bukan bicara iman. Iman itu berbicara sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Haleluya. Iman itu bicara sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Hidupmu saat ini bisa ada di titik sekarang. Kalau bukan Tuhan yang tolong, maka kita tidak bisa melangkah. Maka kita tidak bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Maka iman itu diuji dari setiap perbuatan, dari setiap tindakan kita, langkah iman kita untuk mencapai segala sesuatu yang kita harapkan itu. Harus ada tindakan yang nyata. Perbuatan menjadi bukti bahwa iman bukan hanya didengar dan diperkatakan, melainkan setiap hal yang kita lakukan menjadi langkah untuk melihat iman itu hidup dalam kehidupan kita sebagai pelaku firman. Ya, jadi setelah dengar firman, iman muncul, iman timbul dari pendengaran. Setelah iman sudah timbul dari pendengaran akan firman, maka kita mulai berharap. Ya, berharap. Kehidupan 1 menit kemudian pun itu juga sebuah harapan kan? 1 jam kemudian pun kita mungkin mau kemana, itu juga harapan. Maka ada harapan dalam melangkah ke depan. Setelah harapan itu, maka harus dibuktikan. Maukah kita melangkah sebagai pelaku firman untuk menjadikan iman itu sebagai bukti bahwa Tuhan pasti sediakan. Ya, jadi harus dibuktikan loh, saudaraku. Gak bisa iman itu cuma didengar, diperkatakan. Ya, dalam setiap kesaksian kita cuma ngomong begitu tentang iman, tapi gak ada tindakan kita untuk sampai kepada harapan-harapan itu. Gak bisa. Iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan. Ya, lewat perbuatan. Ibu-ibu kalau memang dalam keadaan sulit, katakanlah hari ini suami kita di PHK. Katakanlah kita udah bingung nih cari sumber dari mana-mana lagi, udah gak ngerti lagi deh. Katakanlah suami kita, Pak Pendeta, suami saya sudah tidak ada lagi pemasukan saya selain daripada mengharapkan anak. Apapun itu. Tapi ketika kita punya iman bahwa saya tidak mau menyusahkan keluarga, bahwa saya harus jadi penolong untuk mendatangkan kelimpahan di tengah-tengah keluarga, maka kita ngerti kita harus apa. Banyak hal yang bisa kita kerjakan kok.
tanpa harus meminta-minta. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan tanpa harus kita lupa bahwa aduh nggak bisa lagi, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai di titik kita tidak bisa apa-apa sekalipun, ternyata Tuhan masih tolong toh. Ternyata Tuhan masih tolong. Itulah bukti iman yang harus dibuktikan. Ya, iman itu harus dibuktikan lewat setiap perbuatan tingkah laku kita. Jangan sampai kita hanya sebatas omong besar, hanya sebatas segala sesuatu yang sudah kita miliki. Tapi segala sesuatu yang kita harapkan, ternyata itu harus kita kejar lewat pembuktian kita atas setiap perbuatan kita menjadi pelaku firman. Ya, makanya saya bertanya, ya, saya kasih pertanyaan, saya kasih pernyataan atau pertanyaan. Kalau orang benar hidup oleh iman, nih, perhatikan baik. Kalau orang benar hidup oleh iman, kenapa banyak orang percaya masih hidup dalam ketakutan? Apakah kita masih menjadi bagian orang benar? Apakah kita masih menjadi bagian orang percaya ketika kita hidup dalam ketakutan? Di mana bagian kita? Kalau kita katanya orang benar, kalau kita katanya orang percaya, tapi kita masih takut, di mana iman itu? Sedikit pun gak boleh takut. Saya belajar dari Bapak Gembala, menyemangati saya dalam pengembalaan di Segara City. Semangat Yosua, gereja harus ada gereja yang besar di Segara City, pasti bisa. Saya imani itu, saya percaya itu, saya nggak perlu takut. Ya, sudah ada gambarnya, saya bawa ke Pak Gembala. Pak Gembala, ini kita sudah dapat gambar, baru gambar ya, baru gambar. Tapi puji Tuhan, dari gambarlah kita mulai melangkah, kita doakan, kita beriman. Sudah ada gambarnya, tanah 820 meter. Per meter 8 juta sekian. Berarti total 6,5 miliar tanahnya doang. Hah? Kabupaten Bekasi tuh. Ya. Di Bekasi tanah segitu sudah. 6,5 miliar. Saya bilang sama jemaat, semua harta kita kumpulin, mobil, rumah, tabungan, semua kumpulin, kayaknya gak akan sampai 6,5 miliar. Gak akan bisa. Ya, gak akan bisa. Tapi bagaimana caranya Tuhan bisa wujudkan itu terjadi? Dari setiap perbuatan, dari setiap tindakan, dari setiap langkah kita untuk kita kerjakan bagian iman itu. Haleluya. Ada bagian iman yang harus kita kerjakan. Jangan cuma beriman, ya gereja besar, ya rumah besar, mobil mewah. Mobil besar lah, mobil apalah, mobil kebutuhan lah, begitu kan. Kalau mobil mewah itu bukan iman, itu namanya maruk itu. Ya. Bukan cuma sebatas itu. Kita perkatakan, deklarasikan iman, tapi tidak ada langkah iman yang kita kerjakan. Harus berani melangkah. Karena firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 17, ini ayat yang terakhir ya, saya baca. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan dari usaha ke usaha, tetapi dari iman kepada iman. Jadi sia-sia usaha kita kalau tidak percaya kepada Tuhan. Kan ada kan firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau kita cuma berjuang, berusaha, kerja, tapi lupa dasar apa yang kita usahakan, dasar dari apa yang kita kerjakan, adakah iman di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita? Jadi melangkah harus juga dengan iman, jangan cuma kerja keras tapi lupa andalkan Tuhan. Ya.
Jangan lupa andalkan Tuhan. Iman itu dibangun karena hubungan kita sama Tuhan. Amin. Seberapa sering kita bangun hubungan sama Tuhan? Ada juga lagu kan? Dia hanya sejauh doa. Gimana kita ngomongin iman, doa aja nggak pernah. Jangan-jangan makan juga nggak doa. Di sini nggak ada kan ya yang kalau disuruh doa makan, ibu aja lah. Kalau masih ada yang begitu bertobat, doa makan sederhana kok. Kalau doa makan saja sudah begini-begini, ibu aja. Berarti doa yang lain lebih lagi dia nggak pernah. Ya, kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Haleluya. Jadi iman dibangun atas dasar hubungan kita sama Tuhan. Hubungan itu hanya sejauh doa. Bangun doa dalam kehidupan rumah tangga. Setiap pagi bangunin suami, ayo papi berdoa dulu sebelum berangkat kerja. Sebelum kita pergi ke dapur masak-masak buat mempersiapkan suami atau anak-anak, ya, atau mungkin di sini karena sudah banyak opung-opung, saya lihat mungkin anak mantu begitu. Jadi jangan langsung mempersiapkan segala sesuatunya dengan mengandalkan kekuatan, tapi kita bangun dengan doa. Haleluya. Dengan doa. Doa dulu yang harus kita bangun supaya membuktikan ada iman dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang yang bisa dikatakan orang benar hidup oleh iman dilihat dari doanya. Ya. Orang benar hidup oleh iman kalau tidak pernah berdoa, maka dia bukanlah orang benar. Kalau cuma beriman ngomong Tuhan pasti begini, Tuhan pasti begitu. Emangnya Doraemon aku ingin begini, aku ingin begitu. Iya kan? Ya, berarti kalau ketawa begini berarti masa kecilnya masih menikmati Doraemon. Berarti Doraemon udah lebih tua kali dari kita ya. Iya kan? Begitu kan? Lagunya begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, itu sama tuh. Menjadikan Tuhan seperti Doraemon. Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau begitu. Yes dan amin. Tapi doa aja nggak pernah. Ya, ayo bangun mesbah doa. Bangun iman kita kepada iman yang lain. Imanmu hari ini akan mendatangkan iman yang besok juga Tuhan pasti akan percayakan kepada kita. Hal-hal yang jauh lebih besar. Saya tutup dengan statement, ya. Orang benar pasti kelimpahan iman yang akan membuat hidupnya tidak akan khawatir akan hari esok. Karena iman pasti percaya kemarin, hari ini, besok adalah pemeliharaan Tuhan.